bagaimana Bu Erni kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Elsa. Bu Elsa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Erni. Alhamdulillah. Sekarang waktunya saya nanti akan observasi Bu Erni. Tapi sebelum observasi, saya akan bertanya-tanya dulu nih ke Bu Erni terkait dengan yang pertama, tujuan pembelajaran saat observasi. Menurut Bu Erni, apa nanti tujuan pembelajaran yang akan dicapai saat proses pembelajaran berlangsung? Oke, terima kasih Bu Elsa. Jadi karena saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 10 ya Ibu ya, fase E, jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu ada dua Ibu ya. Yang pertama, setelah menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, peserta didik menyusun teks deskriptif terkait beberapa topik yang dipilih oleh kelompok dengan baik. Yang kedua, setelah menyusun teks deskriptif, peserta didik dapat menyajikan hasil teks deskriptif yang telah disusun. Begitu ya Bu? Ada dua berarti ya? Ada dua yang hendak nanti akan dicapai. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran ini bisa tercapai Bu Erni. Nah, untuk mencapai tujuan itu kan berarti harus ada pengembangan. Area pengembangannya apa saja Bu Erni? Oke, karena tujuan pembelajarannya tadi writing ya Bu ya, berarti tujuan pengembangan yang hendak saya capai itu yaitu kemampuan menulis atau kemampuan writing pada materi deskriptif teks itu. Berarti tentang kemampuan menulis ya? Iya betul. Baik, terima kasih. Dari pengembangan area itu kan harus ada strategi ya, yang akan dilaksanakan oleh Bu Erni. Apa saja nih Bu Erni akan melaksanakan strategi apa saja? Oke. Untuk strategi yang akan saya gunakan pada pembelajaran di kelas nanti atau ketika observasi nanti, yaitu saya akan menggunakan model pembelajaran PJBL. PJBL itu Project Based Learning, di mana di dalam PJBL itu ada beberapa sintak. Yang pertama yaitu pertanyaan mendasar, yang kedua mendesain perencanaan produk, yang ketiga menyusun jadwal pembuatan, yang keempat memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek, lalu menguji hasil, setelah itu mengevaluasi pengalaman belajar. Jadi dengan menggunakan model pembelajaran PJBL ini diharapkan murid-murid dapat membuat proyek sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi di awal, seperti itu. Baik, saya sudah garis bawahi nanti akan menggunakan PJBL ya. Sintak-sintaknya ada beberapa sintak yang harus Ibu laksanakan dengan kurun waktu 2 kali jam pelajaran. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasinya Bu Erni boleh diceritakan nanti seperti apa rencananya? Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasinya saya menggunakan 3 diferensiasi ya. Diferensiasi konten, proses, sama produk. Kalau konten nanti saya akan menyajikan berupa video, lalu saya akan menyajikan berupa teks deskriptif. Untuk pembelajaran prosesnya saya akan membentuk mereka menjadi kelompok-kelompok secara heterogen. Jadi tidak saya perkelompokkan ini visual, tidak, tetapi saya masukkan atau saya kelompokkan menjadi kelompok heterogen. Lalu untuk diferensiasi produknya saya akan memberikan mereka keleluasaan untuk membuat sebuah proyek atau produk sesuai dengan minat mereka, seperti membuat teks deskriptif dengan menggunakan aplikasi Canva, ataupun mereka harus membuat vlog atau video seperti itu. Wah, luar biasa ya Bu Erni ya. Dari beberapa diferensiasi ternyata ketiganya Bu Erni akan laksanakan. Mudah-mudahan nanti akan muncul Bu Erni. Terkait dengan KSE-nya sendiri Bu Erni, KSE apa yang nanti akan dimunculkan? Apakah dari 5 kompetensi itu, apakah Bu Erni memilih dari beberapa 5 kompetensi? Oke, ada beberapa KSE, diantaranya ada kesadaran diri. Kesadaran diri saya akan tunjukkan dengan mereka berdoa dulu terlebih dahulu. Ada juga kesadaran sosial dengan mereka menunjukkan mereka membentuk kelompok-kelompok gitu, seperti itu. Berarti ada 2. Iya, saya garis bawahi ada 2 ya, ada 2 kompetensi yang nanti akan dimunculkan oleh Bu Erni. Nah, mudah-mudahan kompetensi berikutnya bisa diterapkan dalam pembelajaran. Mungkin
seiring dengan berjalannya waktu ya Bu Eni. Nanti apakah kelasnya sudah disiapkan? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah disiapkan, kita ke kelas saja Bu Eni. Baik Ibu. Nanti setelah observasi akan ada pasca observasi. Baik. Terima kasih Bu Eni atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi karena luar biasa. Semangat sekali hari ini ya. Karena mungkin sudah istirahat, perutnya sudah full, jadi semangatnya luar biasa. Oke kelas, bertemu lagi dengan pembelajaran bahasa Inggris kali ini. So if we would like check the roll, jadi sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Siapa? Rahmat saya. Coba, I would like to check one by one. So if I call your full name, you must say present, okay? Namanya satu-satu ya. Adika Israr Rizkullah. Oh ya. Ahmad Fahru Roji. Oke, good job. Jangan lupa present. Arfa Jamilul Haq. Oke, good job. Adhar Huzaifat. Aska Abidarda. Oke. Davisto Fardonara Simamura. Devantri Aliansyah. Dimas Apriananda. Elawati. Fabian Farhan Rustiono. Felix. Oke, Indra Roland. Ifirda ya. Oke, good job. Fikri. Ibnu. Isan. Muhammad Rizki. Muhammad Abdi. Muhammad Fadli. Muhammad Iman. Muhammad Setiawan. Muhammad Agis. Al-Fatir. Bisa Al-Fatir ya. Muhammad Rasya. Oke, Muhammad Rifaldi. Niki. Raditya. Rafli. Rahmat. Rahmat Hidayat ada? Hah? Izin? Sakit? Raihan Maulana. Rangga. Raifat. Oke, good job. Rionaldi. Rizky. Rizwan. Widianto. Wisnu. And the last Yogi Jimianto. Okay, good job. Okay, before we start our lesson, as usual we must pray together. Ketua kelasnya mana? Yuk kita berdiri doa dulu sebelum kita belajar hari ini. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, Ibu akan melatih fokus kalian dulu dengan menyebutkan yel-yel. Kemarin kan kalian baru dilatih dari taruna, jadi Ibu ingin mengingatkan kalian dulu masih ingat dan yel-yelnya siap? Ready? Are you ready? If you're ready, please stand up together. Kita akan yel-yel dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Satu orang silakan pimpin dulu. Tuan. Oke, silakan ke depan. Satu orang. Di sini, silakan. Ibu izin ya, kita mau yel-yel dulu biar mereka semangat. Oke, silakan. Selamat pagi. Pagi karena luar biasa. Selamat pagi. Pagi karena luar biasa. Taruna, tunjukkan siapa kamu. Taruna.
tunjukkan suaramu. Taruna, tunjukkan siapa kamu. Kamu tahu siapa kami ini siswa Taruna. Taruna, tunjukkan siapa kamu. Kamu tahu siapa kami ini siswa Taruna. Taruna, cumerereka, cumerereka, ale ale ale. Taruna, maju, jalan. Mau jadi apa? Mau jadi taruna. Tiap hari dibina agar bermental baja. Latihan tiap hari tinggalkan sudah biasa. Panas terik matahari itu sahabat kita. Mau jadi apa? Mau jadi taruna. Tiap hari dibina agar bermental baja. Latihan tiap hari tinggalkan sudah biasa. Panas terik matahari itu sahabat kita. SMKN 1 Cikande. Disiplin, tegas, tanggung jawab, taruna. Tegak. Gerak. Oke, terima kasih luar biasa sekali ya. Kalian ternyata ingatannya masih kuat. Walaupun sudah beberapa minggu kemarin sudah dilatih, tapi yel-yelnya tetap melekat di hati ya. Mudah-mudahan tadi disiplin nanti. Jawab itu melekat di dalam diri kalian sendiri, oke? Oke, sekarang kita mulai ya. Adik-adik, for today we will learn about descriptive text. Oke, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu, kalian pernah nggak sih ke suatu tempat bersejarah? Pernah? Oke, kalau pernah kalian pernah nggak sih mendeskripsikan sesuatu tempat itu? Suatu tempat itu pernah mendeskripsikan ya? Pernah. Oke, so for today we will learn about descriptive text. Kelihatan tidak? Kalau tidak kelihatan saya. Oke, jadi descriptive text apa sih? Have you ever learned about descriptive text? Maybe when you in junior high school, ketika kamu di SMP pernah nggak belajar yang namanya descriptive text? Pernah. Oke, jadi hari ini kita akan belajar descriptive text. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Yang pertama yaitu mengidentifikasi konteks, gagasan pokok dan informasi rinci dari descriptive text tentang historical places in Banten.
Menara Banten. Oke, I would like to give you some question. Di sini ada 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, have you ever seen these places? Apa artinya Revan? Kalimat ini. Have you? Sudahkah kamu pernah ke tempat ini? Oke, kalau sudah jawabannya apa? Yes. Oke, good job. Have you ever seen these places? Yes, I have. Siapa yang sudah pernah? Please raise your hand. Oke, kalian sudah pernah berarti ya, hampir semuanya. Emang sudah pernah kan? Oke, sudah pernah ke Menara Banten atau Masjid Agung Banten. Yang kedua, what is the name of these places? Apa artinya deh? Oke, so nama tempatnya apa tadi? Oke, good job. The third question, have you ever been there? Sudahkah kamu pergi ke sana? Oke, the last question, where is this place located? Di mana tempatnya? Ya, di mana? Kota Serang. Oke, di Kota Serang. Betul. Nah, jadi ketika tadi Revan menjelaskan tentang pengertian deskripsi berdasarkan pemikiran Revan, sekarang I would like to explain about what is the descriptive text. Jadi sekarang Ibu akan menjelaskan sebenarnya apa sih teks descriptive text ini. Kita lihat ya. Jadi di sini ada pernyataan, a descriptive text describes a particular object like a place, thing, or person. Jadi descriptive text ini menggambarkan sesuatu objek yang particular. Apa itu particular? Yang terkenal. Di sini seperti place. Place itu apa kemarin? Tempat. Ada thing. Apa thing? Benda. Sesuatu atau benda ataupun person. Apa person? Orang. Jadi teks deskriptif itu bukan hanya melulu tentang tempat, tapi kita bisa menggambarkannya tentang orang, tentang tempat ataupun tentang hal atau sesuatu. Jadi kalau di sini karena kita tentang historical building, jadi kita menggambarkannya tentang suatu tempat bersejarah atau bangunan bersejarah. Begitu ya? Paham? Oke, kalau paham kita lanjut. Nah, di sini, what is the author purpose in writing a description? Jadi siapa sih yang nulis deskriptif ini? Ya berarti kalian sendiri nanti dalam proyek ini ya. Jadi kalian sendiri nanti kalian bayangkan nanti tempat yang pernah kalian kunjungi. Jadi nanti kalian belajar untuk namanya menulis teks deskriptif. Nah, di sini ada contoh teks deskriptifnya ya. Kalian harus tahu kalau misalkan di dalam teks deskriptif itu ada dua paragraf minimal ya. Yang paragraf pertama tentang identification atau identifikasi, yang kedua tentang deskripsinya. Contohnya saya gambarkan gedung SMK Negeri 1 Cikande. Berarti kita nanti menulis dua paragraf. Paragraf yang pertama berhubungan dengan misalkan lokasinya. Misalkan SMK Negeri 1 Cikande berlokasi di Serang atau di Kabupaten Serang, tepatnya di Cikande, Jalan Raya Gilang dan sebagainya. Itu paragraf pertamanya, yaitu menerangkan tentang lokasinya. Nah, untuk paragraf keduanya, kamu bisa menerangkannya tentang deskripsinya. Contohnya, SMK 1 Cikande luasnya berapa? Luasnya misalkan 2 hektar, ada bangunan ruang kelasnya berapa dan sebagainya, gitu ya. Nah, jadi tadi yang Ibu sampaikan, ketika kita mau menulis teks deskriptif teks itu minimal 2 paragraf. Paham? Oke, kalau paham, coba saya akan tunjuk dulu one of you. I would like to choose one of you to describe about your house. Hello, good morning. Excuse me, what's your name? Adit. Adit, can you describe about your house, please? Ya, bahasa Inggris bisa nggak? Dikit-dikit nggak apa-apa, campur-campur. Nggak apa-apa campur-campur ya, karena kalian masih kelas 10. Kalau kelas 10 kan targetnya kemarin memang kosakatanya dulu ya. Oke, silakan. Nggak apa-apa, mau deskripsinya mau bahasa Indonesia mau bahasa Inggris? Oke, coba gimana kalau mau menulis deskriptif tentang rumah kamu? Oke, terus? Lokasinya dulu ya, Jalan Raya
di Gang Jalarangga Blok 10. Oke, berarti itu paragraf pertama misalkan ya. Kalau paragraf keduanya berarti mendeskripsikan tentang rumah kamu, contohnya bersih atau warna rumahnya apa, coba. Saya warna abu-abu, terus terdapat apa namanya? Apa namanya? Apa? Apa? Taman ada di terdapat ruang tamu. Oke. Yang lega, yang luas. Oke, terus. Oke, jadi itu ya. Ini contoh gambaran kecil ketika kamu mau menyusun teks deskriptif. Jadi ada dua, ya. Ada dua paragraf minimal. Paragraf pertama itu tentang lokasi, yang kedua tentang gambarannya, entah itu berupa. Any question so far? So far so good. Jadi kalau tidak ada pertanyaan bilangnya so far so good. Bisa lanjut? Nah, kalau dalam slide ini adalah gambaran teks deskripsi tentang Bali Island. Bali Island itu adalah Pulau Bali. Karena kalian belum pernah, have you ever been to Bali Island? No. Karena belum pernah, makanya ini sebagai contoh saja. Ibu juga soalnya belum pernah. Oke, lanjut ya. Nah, jadi di dalam teks deskriptif teks itu ada yang namanya social function. Social function itu berarti tujuan. Tujuan kita menulis teks deskriptif itu apa sih deh, gitu kan? Oke, di sini ada 4 tujuan. Yang pertama to show. To show itu intinya untuk menunjukkan. Untuk menunjukkan oh ini loh rumah saya loh, gitu loh. To report, untuk melaporkan. Melaporkan rumah saya berada di sini loh, gitu loh. Lalu to describe. To describe itu untuk menggambarkan. Yang terakhir present information. Jadi untuk menginformasikan kepada yang baca bahwa ini loh gambaran rumah saya, gitu. Paham deh? Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut ke generic structure. Nah, jadi generic structure ini berhubungan dengan tenses ketika kita mau menulis teks deskriptif. Jadi karena ketika kita mau menggambarkan suatu tempat, itu kan berarti tempatnya ada kan? Pada saat sekarang ini kan, berarti kita menggunakan tenses present tense, gitu kan? Waktu sekarang, gitu. Seperti tadi, my house is very beautiful. Nah, beautiful ini bukan hanya cantik saja, beautiful itu bisa diartikan indah, gitu. Jadi kenapa di situ pakai is? Karena untuk present tense, waktu sekarang. Beda lagi kalau my house was beautiful. Was itu berarti kan masa lampau, berarti indahnya masa lalu, kalau sekarang nggak indah lagi. Nah, jadi karena teks deskriptif ini berhubungan dengan tempat yang ada sekarang ini, ya berarti kalian ceritakan sesuatu atau gambaran yang sekarang ini, gitu loh. Tidak mengada-ngada dan tidak istilahnya melebih-lebihkan, gitu ya? Oke, kalau paham, kita langsung ke grammatical features-nya. Seperti tadi ya, kita fokus ke spesifik objeknya dan sebagainya. Nah, kita akan tebak-tebakan dulu nih. Oke? Siap kita tebak-tebakan? Siap. Kamu kok nangis sih? Oke, kita tebak-tebakan. Do you know where is it? Kamu sudah tahu apa ini tempat apa? Keraton. Keraton apa? Keraton Taiwan. Sudah pernah ke sini? Siap. Oke, sudah. Coba kita lihat dulu ini apa? Keraton Taiwan. Masa? Sudah pernah? Sudah. Ridwan, sudah pernah ke sini Ridwan? Belum. Taiwan. Emang Ridwan rumahnya di mana kok belum pernah ke sini? Itu di mana? Oke, kata Ridwan belum pernah ke sini. Oke, kalau ini pernah nggak Ridwan? Ini apa namanya jalan? Hah? Taman apa? Taman Banten. Kalau ini apa? Rumah Banten. Ridwan nggak pernah ke sini? Apa? Banten. Bener nggak deh? Ella udah pernah ke sini belum nggak? Belum pernah. Oke, kasihan banget ya warga sini kok belum ada yang tahu. Padahal ini tuh tempat bersejarah banget loh. Itulah makanya nanti main-main ke Serang, jangan ke Cikande mulu ya. Oke, next. Nah,
istilahnya berkunjung ke Banten, sekalian aja di situ ada Benteng Square Bridge, lalu ada Keraton Karimun, itu deket tuh di dekat-dekat namanya Masjid Agung Banten, lalu ada yang namanya Gedung Juang. Kalau Gedung Juang ini berada di dekat alun-alun Serang. Ridwan udah pernah ke alun-alun belum? Belum. Jangan belum. Nah, hari Minggu di alun-alun itu kan ada itu ada namanya apa sih namanya Car Free Day. Kamu kesana aja ya. Nanti ke rumah ibu ya. Oh kasihan banget udah kelas 10 belum pernah kesini ya. Next di sini. Nah sekarang kita pembagian tugasnya deh ya. Siap? Tadi ketika ibu sudah jelaskan bagaimana cara membuat teks deskriptif teks, gitu kan? Sekarang kalian silakan berkelompok. Ini kelompok 1 ya? Siap? Oke, ini kelompok 1. This is the first group. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini kelompok 2 nih. Oke, di sini kelompok 2, the second group. Oke, good. Oke. Yes. First group, second group, third group. Ini third group ya. Ini kelompok 3, kelompok 4. Paham nggak? Atau enggak gini deh, biar enak nanti kamu tinggal madep ke sana. Ini kelompok 3, kamu madep ke sana. Yuk silakan kalian berputar dulu kursinya untuk pembagian kelompoknya. Berputar dulu kursinya, silakan. Kita akan pembagian kelompok dulu, nanti akan saya jelaskan kalian itu tugasnya ngapain. Di dalam pembagian kelompok ini, tadi ini kelompok 1 ya, terdiri dari 8 orang. Kelompok 2 terdiri dari 8 orang. Kelompok 3 terdiri 8 orang dan kelompok 4 terdiri dari 8 orang. Nah, untuk pembagian tugasnya kelompok 1 silahkan kalian nanti buat teks deskriptif teks tentang Benteng Square Bridge Banten. Oke? Yang tadi gambarnya ya, sudah paham? Kelompok 2 itu kalian silahkan tulis deskriptif teks tentang Keraton Karimun Banten. Oke? Kelompok 3 kalian silakan tulis teks deskriptif tentang Keraton Surosoan. Oke? Kelompok 4 silakan kalian tulis tentang Gedung Juang. Oke? Ini kalian bisa share di Google ya. Tapi kalian harus menyusun sendiri deh. Tadi paragraf pertama itu berdasarkan lokasinya atau identification-nya, paragraf 2 dan selanjutnya itu berdasarkan deskripsinya gitu ya. Oke, nanti ketika kalian sudah selesai semua mengerjakan, kalian akan presentasi per kelompok. Contohnya, ketika kelompok 1 presentasi, kelompok 2 dan kelompok 3 serta kelompok 4 itu akan menilai kelompok 1. Gitu ya. Ketika kelompok 2 maju, sebaliknya kelompok 1, kelompok 3 dan 4 itu akan menilai kelompok 2. Ketika kelompok 3 maju, berarti kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 4 menilai kelompok 3. Begitupun sebaliknya ketika kelompok 4 maju, kelompok 1, 2 dan 3 akan menilai kelompok 4. Nah, menilainya seperti apa? Ibu sudah share link peer assessment-nya. Sudah saya share linknya ke WA group. Nanti berupa linknya seperti ini ada ya di dalamnya. Jadi kalian nanti akan mengisi Google Form. Misalkan kelompok penilai. Misalkan nih, yang maju atau yang presentasi kelompok 1. Misalkan berarti kelompok penilainya kelompok berapa? 2, 3 dan 4. Di sini lalu ada kelasnya. Berarti kelasnya kelas 10 TM 2. Di sini ada lagi. Di sini apa ini? Kelompok yang presentasi. Berarti kelompok 1 tulisnya. Nama anggota presenter. Nama anggotanya nggak perlu ditulis lah karena banyak kan nanti waktunya nggak cukup ya. Oke, setelah itu kalian media yang digunakan presenter. Nah, nanti kalian lihat media yang digunakan oleh kelompok 1 itu berupa apa? Berupa poster atau berupa video atau berupa template dari Canva gitu ya. Nanti tinggal diceklis saja. Lalu judul teks deskripsi yang dibawakan oleh kelompok 1 apa? Dari kelompok 1 tentang apa tadi? Benteng
Benteng supaya lebih jauh. Oke, nanti tulis ya di sini. Lalu ada beberapa pertanyaan yang akan kalian nilai sesuai dengan kelompok yang maju. Di sini contoh pertanyaannya, kemampuan kelompok presenter dalam menyampaikan topik yang dipresentasikan. Ketika kalian menilai kurang baik, berarti kalian menilainya di angka 1, 2 gitu ya. Kalau misalkan sangat baik, kalian nilainya di angka 10, 9, 8 gitu ya. Jadi terserah kalian pilih di angka berapa. Ketika kelompok 1 itu maju, penampilannya bagus atau tidak. Mengerti? Selanjutnya pertanyaan nanti, kesesuaian penyampaian konten materi dengan topik. Kurang sesuai atau sangat sesuai. Silakan dipilih saja nomornya. Lalu kemampuan presenter dalam menggunakan bahasa Inggris. Nah, karena kalian masih kelas 10, silakan bebas saja. Ketika pembukaan minimal kalian pakai bahasa Inggris, minimal introduction-nya gitu kan. Lalu kalian bacanya, kalau misalkan tidak bisa silakan dicampur aja pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Karena kalian masih kelas 10, masih beradaptasi dari SMP gitu ya. Kecuali kalian mungkin udah kelas 12 gitu, gak apa-apa. Ibu apresiasi, yang penting kamu berani, you must be brave to speak English-nya keluar walaupun sedikit, walaupun cuma ngomong hello, my name is, gak apa-apa ya. Yang penting kamu sudah berani untuk mengucapkan. Siap ya? Oke, lalu pertanyaan selanjutnya di sini, apa alasan Anda memberikan nilai? Nah, sebelumnya kan ada pertanyaan. Di sini nilainya kan, apa alasan Anda memberikan nilai tersebut? Alasannya apa? Misalkan ketika kamu memberikan nilai sangat bagus gitu kan, alasannya misalkan kelompok 1 sudah menyajikan presentasinya dengan baik misalkan, nanti ditulis saja. Terus apa yang perlu dilakukan presenter untuk meningkatkan kinerjanya? Nah, ini sebagai evaluasi ya, sebagai evaluasi kelompok yang maju nanti. Lalu apakah sudah yakin dengan penilaiannya? Kalau sudah yakin, kalian tinggal pilih ya atau tidak. Baru kalian klik submit. Nah, nanti form ini akan terlihat otomatis di akun ibu. Nanti saya akan bisa menilai, oh kelompok 1 itu dinilai oleh kelompok 2 sangat bagus, dinilai oleh kelompok 3 dan kelompok 4 bagus atau tidak gitu. Nanti ibu bisa lihat ya. Jadi kan ibu bisa tahu, oh kalian menilainya seperti ini. Jadi kalian belajar untuk menilai teman sejawat atau teman sekelasnya ya. Oke? Siap? Kalau siap, sekarang silakan kerjakan tadi yang kelompok 1, silakan kalian cari bahan tentang benteng Sandwich. Yang kedua, keraton Kaigon, yang ketiga keraton Surosoan, yang keempat gedung 2. Jadi bentuk produknya disesuaikan dengan minat kalian. Kalau kalian punya aplikasi Canva, silakan buat di aplikasi Canva. Tapi kalau misalkan kalian mau bentuk video, silakan juga bentuk video. Jadi diedit di dalam aplikasi untuk mengedit video, punya kan KineMaster dan sebagainya. Silakan. Sekarang kamu diskusikan dengan kelompok masing-masing.
Nah, ini hasil dari kelompok 1 ya, tadi sudah kirim. Silakan, yuk semuanya nggak apa-apa, kuat nggak? Nggak apa-apa semuanya, biar kompak. Ditaruh dulu, kan sudah dikirim ke WA itu kan, jadi HP-nya silakan ditaruh dulu, kita mulai presentasi. Untuk yang kelompok 2, 3, dan 4, silakan buka link peer assessment-nya. Buka link penilaiannya ya. Kalian silakan perhatikan kelompok 1. Kalian silakan nilai kelompok 1. Apakah presentasinya bagus? Apakah sesuai gitu ya? Ininya yang miring berarti tiangnya Berikan yang terbaik kawan-kawan. orang ini nih. Nah, orang itu tuh. Nah, segini nih. Melunjak lu yoga. Siapa tuh? Nah, tadi. Nah, sudah mas, coba. Mas Ibnu melunjak, Ibnu melunjak. Oke, perhatikan ya. Kelompok 2, 3, dan 4. Buka link yang peer assessment-nya. Kalian perhatikan. Bapak, satu perwakilan aja deh. Perwakilan aja untuk menilainya. Jangan satu kelompok satu orang yang nilai. Kamu tentukan dulu. Kelompok 2 yang mau ngisi link peer assessment-nya siapa? Perwakilan aja. Oke ya. Ini kelompok 3 yang mau ngisi peer assessment-nya siapa? Perwakilan aja satu orang. Oke. Kelompok 4 lagi ngerjain kamu ya. Oke, silakan. Yang suka dengan perhatikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from this group. We want to learn about evaluation. We would like to introduce our group. Is number 1 Bendex Garlic Banten. Perkenalan dulu, kalian ini. Sorry, my name is Adit. Oke, lanjut. And Oke. thank you. Is number 1 Kamu boleh lihat dari slide ini deh, satu orang yang jadi operator nih. Dek, tadi kan kamu sudah bikin ini satu orang deh, kan nggak apa-apa. is number Ke bawah 1 aja. Bendex Garlic List. Nah, boleh lihat dari sininya. Nah, ini adalah pamflet yang dibuat oleh Grup Fadli ya. Awas deh. Nah, ini bisa dilihat. Nah, silakan. Kelihatan ya? Tadi mana This kamu? is number 1. List our button side as in. Oh, berarti kamu tadi nulis daftar ininya dulu ya? Kosakata-kosakatanya dulu. Langsung ke ininya aja deh. Langsung ke kalimat aja, kalimat yang dibuat oleh kalian sendiri. Oke, itu. Mau jadi jurnalis nih. Oh, berarti ada berapa paragraf yang kamu buat? Kelihatan ya? Ya udah, dari HP aja bacanya, kalau nggak kelihatan. For service is located in the Pamarican Place. Di Pamarican Villa. You know Pamarican Villa? Pamarican Villa. No. Apa? Oke. Kan ada lagi belajar. The purpose and estimate plan and
Please, corner. Udahlah, gini aja. Di sini di paragraf ini ada identifikasi sama ada description-nya nggak? Iya, Bu. Yang mana? Ini yang pertama. No. Ibnu. Kita masukkan lagi. Yes, lokasi informasi. Oke, berarti ini kan identification yang oke udah. Kalau yang description-nya ada? Siapa di situ? Sudah. Nah, berarti kan gambaran dari benteng sekalinya seperti apa ya? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah mengisi linknya? Habis. Ya? Tidak bisa. Memerlukan ide. Memerlukan izin, masa? Lupa ini. Coba sih. Yoga. Oke, kalau misalkan linknya tidak bisa diakses, kamu tulis aja manual saja. Nanti di buku aja manual, baru dipoto, baru kasih saya buku fotonya. Oke, karena mungkin ada trouble. Oke. Any question silakan ditanyakan kelompok 2, 3, dan 4. Apakah ada pertanyaan tentang presentasi kalian? Any question so far? Ada pertanyaan? Tidak ada? Stop, cukup. That's all from you. This is our mission. Thank you very much. Bye, Kak. Oke, lanjut kelompok 2. Kelompok 2. Siapa yang mau jadi moderator? Wan. Wan. Apa tuh? Ini kelasnya gemuk banget sih. Monster semua, Bu. Udah ke kelas gemuk badannya gede-gede. Yang tadi moderator bisa silakan. Alam. Yuk, latihan semuanya ya. Berarti kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4 silakan kalian nilai. Kalau linknya tidak bisa dibuka, silakan kalian manual saja. Kelompok 2 ini bagus atau tidak secara penyampaian presentasinya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, we are from the second group. Let me introduce myself. My name is Rayvan and Oke. we will describe about the Taiwan butterflies. Called the Plaza Saibul because the Taiwan price complex. Located in Labu Royal Metron, Konstitusi Republik Luas, Muhammad Ratu Aisyah. Ya, kalau Pak
Oke, perhatikan teman yang lagi presentasi deh. Kalian kan nilai. Oke, next. Gak apa-apa ya, kita sambil belajar. Yang penting kamu berani dulu ngucapin ya. Silakan. And it is better than the which means more good because the ribbon race complex the mother in Roya was before the order of Sultan Saifuddin was named was Ratu Aisyah mother in Gak apa-apa. was demolished during the Reign of General Leanders and the SD-nya kalau udah, oke silakan. Lanjut sama depan. Oke, Reva, which one the identification? This is identification. The first or the second paragraph? Yes. The second atau the first? The first. Okay, the first is identification. Okay, so description is? Is a second. Oke, second, good job. Coba ditanya dulu ke teman-temannya apakah ada pertanyaan sebelum dinyanyi. Ada pertanyaan? Is there any question? Yes. No. Okay, just enough. Okay, so if there isn't question, so please close the presentation. That's all from us. Thank you. Goodbye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please give applause for the second group. The third group, are you ready? Ready? Okay, if you are ready, please come forward. Silakan, maju ke depan untuk kelompok 3. Sudah dikirim
wabarakatuh. We are from the place. We will present about the Surusawan Banten College. Allow me to introduce myself. My name is Putra Pratama and my friend. My name is Silakan di HP aja kalau nggak kelihatan. Soalnya ini fokusnya nggak kelihatan. Oh, insecure deh dimasukin. Silakan. Sudah perkenalan satu-satu? Ya, sudah. Oke, udah. Duduk. Ridwan. Gak apa-apa, yang penting kamu bersuara. Ini deh, Ridwan. Ridwan. Gak apa-apa. Tadi kuncinya ya mas di brave. Yang penting semangat, yang penting berani. Gak apa-apa, Ridwan. Kamu kan baru kelas 10, gak apa-apa. Gak bakalan disalahin deh. Oke, gak apa-apa. Nanti belajar ya. Nanti belajar lagi ya. Deh semua lagi. Ridwan, nanti belajar lagi ya. Gak apa-apa. Yang penting kamu nih jangan malas. Yang penting kamunya berani. Oke? Siap? Siap. Oke.
ketuanya ya. Coba Ibnu, di sini kan kamu udah tahu identification-nya berarti the first group atau the second? Misal the first paragraph atau the second paragraph yang identification? Second, are you sure? Identification, ya itu kan yang kamu buat ya. Identification berarti di paragraph pertama. Oke, the first description-nya berarti di kedua. Nah ini data-data yang kamu tahu nih, 100.550 sebelum Masehi, 1.570 sebelum Masehi, itu data dari mana? Dari Google. Dari Google. Oke, nggak apa-apa ya. Hari ini mungkin kamu nggak apa-apa copy paste dari Google, tapi nanti untuk yang lain kalinya, untuk kesekian kalinya nanti kamu manual ya. Jadi tulisnya sesuai dengan kalimat kamu sendiri ya, belajar ya nggak apa-apa. Karena hari ini mungkin kalian terburu dengan waktu, kalian tinggal copy paste dari Google nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah tahu bahwa bentuk dalam membuat teks deskriptif itu ada identification, ada description. Nggak apa-apa ya. Kita hargai usaha dari teman-teman kalian. Kita give applause dulu for the third group. Thank you for listening to our presentation. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bapak Bunda. Selanjutnya the last group. Tadi the last group udah mengirimkan video ke Ibu. Katanya kelompok 4 itu berupa video. Kita lihat coba videonya ya, Dek ya. Ya, sini mati lampu terus. Yuk, dibuka dulu. Untuk kelompok 1, 2, dan 3 silakan nilai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friend. Hello. My name is Fikri Fatur Rahman. With my friend. My name is Farhan. My name is Rangga Bukasiram. My name is Ferry. Sorry. My name is Hujan Ramadan. Ya, nyala lagi nih. Oke Bu, play. Oke, kita lihat, kita play di sini ya. Ini adalah hasil dari kelompok 4. Ya, friends. Jelas. Thank you. Oke, kita applause for the first group. Ya, good job. Kita aktif applause dulu, good job. Kita tepuk good job dulu ya. Good job. Good job. Good job. Oke, kita tepuk good job dulu buat semua kelompok. 1, 2, 3, go. Tepuk good job. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produknya subjeknya dari menulis teks deskriptif. Oke? Kita beri kesimpulan dulu ya, Dek ya. Karena kita tadi sudah selesai menyelesaikan topik deskriptif teks. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Kesimpulan apa sih yang sudah kita pelajari tadi? Revan, can you tell about your summarize about the descriptive text? Coba Revan akan berikan kesimpulan apa yang sudah kamu pelajari pada hari ini tentang descriptive text. Today we study text description of historical buildings. I was happy because I learned about historical buildings in Serang, Banten. Oke, good job. Jadi katanya Revan senang ya, Ya. karena sudah belajar tentang historical Banten. Kita tepuk tangan dulu untuk Revan ya.
Kita proses dulu ya. Oke, jangan lupa namanya, nama lengkap. Wih, ada iklan. Soal proses tadi, soalnya sama dengan pretest. Jadi kalau misalkan kamu tadi sudah bisa mengerjakan, pasti bisa mengerjakan ini. Oke, have you finished? Belum, Bu. Dek, kamu mantap sana. Kalau kalian tadi di pretest sudah bisa mengerjakan, pasti bisa juga mengerjakan di proses. Gimana soalnya? Itu apa nih bisa dibuka? Oke, finish. Belum Bu. Balik belum mulai. Oke, finish ya. Oke, kalau sudah selesai, kita akan merefleksikan pembelajaran hari ini deh. Nah, jadi di sini ada conclusion after learning a descriptive text about the historical place in Banten. Jadi kamu akan menulis refleksi hari ini. Refleksinya bisa berupa perasaan kamu, bisa berupa pengetahuan yang telah kamu dapat pada hari ini, atau bisa berupa emoticon, misalkan emoticon sedih atau senang tentang pembelajaran hari ini. Siap? Okay, I would like to share one by one, sticky note here, and then after you write about your reflection in this sticky note, you must tempel ya di sini ya, atau nggak di sini ya, di sini deh, ya. Nempel nggak ini ya? Oke, I would like to share one by one. Silakan ditulis mau refleksi hari ini, mau berupa emoticon atau mau perasaan kamu, whatever. Oke, lanjut deh. Silakan di satu-satu deh. Yuk, sama refleksi hari ini. Satu deh. Silakan ditulis lalu ditempelkan di tembok yang sudah disediakan. Mau berupa emoticon, mau berupa perasaan, mau berupa pengetahuan yang telah kamu dapat hari ini, silakan. Stiker nggak apa-apa. Mau stiker sedih atau senang atau nangis, whatever. Yang penting perasaan kamu setelah kamu mengikuti pembelajaran hari ini.
Karena kalian akan mengikuti pembelajaran selanjutnya di jam pembelajaran selanjutnya. Oke? Karena sudah selesai pembelajaran kali ini, saya ucapkan terima kasih. Thank you very much for attention. Before we close our learning today, alangkah baiknya we must pray together ya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Seperti tadi dimulai dengan berdoa, diakhiri dengan berdoa. Yuk silakan ketua kelasnya pimpin dulu. Mulai pelajaran kita berdoa, nanti Oke, sudah selesai. Terima kasih sudah berdoa. Silakan kalian akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih. Thank you very much. Juar. Oke, goodbye. See you. Good luck. Oke, praktek terus di rumah bahasa Inggrisnya ya. Gak apa-apa, kalau hari ini masih belajar, gak apa-apa. Mudah-mudahan nanti setelah kalian naik tingkat kelas 11, kelas 12, kamu udah lumayan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dimulai 5 menit Oke, silakan Bu. Sambil saya beresin ya. adik-adik ya, panggilnya adik-adik, terima kasih sudah luar biasa mengikuti pembelajaran dengan Bu Erni. Ibu berharap kalian kelak 5 tahun, 10 tahun yang akan datang menjadi orang-orang yang sukses. Orang yang sukses adalah orang yang berproses hari ini dan seterusnya. Mudah-mudahan Indonesia semakin maju dengan proses. Jangan pernah malas untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Erni, tadi saya sudah melihat kegiatan proses pembelajaran di kelas. Saya sudah mengobservasi banyak sekali indikator-indikator yang tadi sudah saya lihat. Yang pertama terkait dengan mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Ya. Walaupun tadi Bu Erni bilang, Bu, ini kelas gemuk, tapi Bu Erni sudah memaksimalkan yang ada dengan jumlah peserta didik saya catat tadi 36. Ada yang 1 orang yang tidak hadir. Nah, yang kedua terkait dengan melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Jadi Bu Erni sudah melakukan ya seperti itu. Dan yang terakhir adalah memandu proses pembelajaran yang efektif. Nah, saya mau nanya dulu nih, perasaan Bu Erni bagaimana nih setelah dilaksanakannya observasi tadi? Oke, perasaan saya hari ini lega Bu, Lega. karena sudah diobservasi oleh Ibu sendiri, dimana sebelum observasi kan sudah ditanya-tanya dulu sama Ibu ya persiapannya seperti apa, dan saya berusaha untuk melakukan yang terbaik, dan alhamdulillah sudah selesai observasinya dan merasa lega, merasa senang sekali, sudah memenuhi kewajibannya gitu Ibu. Masya Allah, luar biasa ya. Menurut Bu Erni nih, dari skala 1 sampai 10 ya, kita tadi sudah melaksanakan observasi dengan sudah di angka berapa skalanya dari kegiatan proses pembelajaran tadi? Mungkin kalau kita lihat skala ketika tadi sebelum dilakukan observasi kan saya merasa masih di angka 6. Tetapi ketika saya sudah melakukan observasi dan sudah dapat bimbingan dari Ibu harus bagaimana, saya merasa saya udah di angka 8 gitu. Berarti sudah ya di atas rata-rata ya. Iya, mudah-mudahan. Tapi memang butuh proses Bu Erni ya. Apalagi sekarang pembelajaran diferensiasi tadi ya, yang fokus dan KSN tadi menjadi apa ya, bahan area pengembangan Bu Erni. Karena memang pembelajaran berdiferensiasi ini masih multi tafsir gitu. Tapi yang penting kita sudah berusaha saja. Adapun ada ilmu yang baru
baru, kita tidak tutup gitu untuk menemukan ilmu-ilmu baru itu dan siap mempraktikannya. Ilmu tanpa dipraktikkan itu ya dianggapnya sebagai sayur tanpa garam gitu kan. Nah, Bu Erni ada lagi menurut Bu Erni refleksi dari kegiatan proses pembelajaran tadi apa saja nih yang menurut Bu Erni sudah baik? Oke, mungkin yang sudah baik, saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi khususnya dalam konten sama proses. Jadi konten itu saya sudah menampilkan video, saya sudah menampilkan contoh teks deskripsi gitu kan. Untuk prosesnya saya sudah melaksanakan mereka biar mereka bekerja kelompok gitu kan. Dan saya sudah menghasilkan produk, tetapi di sini mungkin produknya belum beragam ya Bu ya. Jadi kebanyakan anak itu produknya masih berupa poster yang dibuat dari aplikasi Canva. Belum ada yang istilahnya bermacam-macam produk seperti vlog gitu kan, seperti menceritakan tentang teks deskripsinya tentang tempat wisata atau tentang video yang bagus gitu kan. Tadi mungkin ada video tapi cuma selintiran aja mungkin ya, karena waktu juga yang terbatas gitu Ibu. Jadi mungkin refleksinya yaitu tadi produk dalam pembelajaran diferensiasinya belum terlalu beragam mungkin gitu ya. Itu dari segi berdiferensiasinya. Kalau segi KSE-nya itu Bu Erni, menurut Bu Erni yang sudah baik dari proses pembelajaran tadi apa? Oke, menurut KSE itu yang sudah baik mungkin dari kesadaran diri mereka ya Bu ya. Kesadaran diri mereka dari mulai mereka membaca doa, dari mulai mereka tadi yel-yel, mereka mungkin sudah sadar diri bahwa mereka adalah seorang taruna, jadi setidaknya mereka hafal tentang yel-yel mereka. Lalu tadi tentang kesadaran sosial, mereka sudah bekerja kelompok di kelas sehingga menghasilkan produk-produk sesuai dengan apa yang ditugaskan kepada kelompoknya gitu. Yang belum mungkin kalau KSE karena sebenarnya KSE itu sebenarnya sudah diterapkan ya Bu ya. Cuma karena memang kita baru dapat ilmunya, kita tanpa kita sadari ini mah udah pernah diterapkan gitu. Cuma kita belum tahu ini namanya KSE. Kalau KSE mungkin sudah hampir minimal 2 ini yang sudah saya terapkan. Baik, kalau tadi Bu Erni sudah memberikan kesempatan ya anak untuk mempresentasikan hasil karya. Menurut Bu Erni itu termasuk KSE? Ya, termasuk KSE juga. Dari kesadaran diri ya Bu. Dari kesadaran diri, betul, pengambilan keputusan juga Iya, betul. pengambilan keputusan. Saya lupa ada pengambilan keputusan. Sudah baik ya Bu Erni ya. Walaupun istilahnya anak itu masih terbata-bata untuk berbicara gitu, karena yang pertama nervous ya. Itu udah langkah yang tepat sekali ketika anak memberikan kesempatan ya. Nanti lama-lama juga terbiasa. Saya lihat banget karena memang dekat gitu ya. Itu keringet gitu. Keringet ngucur ya. Salah nggak apa-apa deh, gituin ya nggak apa-apa. Benar salah itu ya udah biasa gitu karena proses pembelajaran. Nah mudah-mudahan Bu Erni ya selanjutnya gitu dalam pembelajaran itu ya anak itu mentalnya dulu yang itu. Adapun benar salah itu kan masih relatif ya, masih kita bisa arahkan ke yang benar gitu. Cuma untuk bilang tampil aja udah luar biasa. Nah saya apresiasi sekali ya Bu Erni ya. Nah selanjutnya ini Bu Erni ya, apa nih yang perlu ditingkatkan menurut Bu Erni? Nih saya merasa ini harus ditingkatkan. Apa menurut Bu Erni? Mungkin yang perlu saya tingkatkan Ibu, saya harus melakukan tes diagnostik dulu. Tes diagnostik non kognitif maupun kognitif. Kalau non kognitif kan kita bisa mengetahui kesiapan mereka. Takutnya mereka kan baru sembuh gitu kan, makanya keringet dingin ketika mereka presentasi di depan gitu kan. Memang tidak bisa dipungkiri juga sih mereka baru kelas 10 gitu kan. Mungkin untuk presentasi di depan itu menjadi hal yang belum terbiasa juga ya, makanya kita nggak apa-apa, kita kasih apresiasi, yang penting mereka berani gitu aja. Jadi rencana tindak lanjut saya mungkin karena tadi produknya belum beragam, mungkin saya akan lebih
menggali lagi minat mereka itu sebenarnya kemana dengan cara melakukan tes diagnostik non kognitif ataupun kognitif seperti itu, biar ketika nanti produk yang dihasilkan mereka itu beragam, seru ya Bu ya, tidak hanya template dari aplikasi Canva aja gitu. Jadi ada yang vlog, jadi ada yang video, dan itu memang sebenarnya membutuhkan waktu yang tidak hanya satu pertemuan saja sih gitu kan. Makanya nggak apa-apa, saya apresiasi mereka walaupun mereka dalam satu pertemuan tapi mereka sudah menghasilkan produk seperti itu. Mungkin di lain kali saya akan berikan beberapa pertemuan sehingga mereka produknya juga bervariasi, produknya juga bagus-bagus gitu dan maksimal untuk pembuatannya seperti itu Ibu. Betul, karena memang Bu Erni tadi juga sudah memberikan informasi ya bahwa yang Bu Erni menggunakan ada PJBL. Nah, PJBL itu kan ada penyusunan jadwal pembuatan, berarti kan tidak satu pertemuan gitu, berhari-hari, maksudnya berpertemuan-pertemuan. Nah, gitu. Kalau tadi memang ya karena spontan gitu ya, spontan. Alhasil ya ala kadarnya ya tidak apa-apa, yang penting anak tuh tahu oh caranya membuat tes deskripsi seperti ini. Oh ternyata dengan berbagai media bisa kita presentasikan gitu, seperti itu. Jadi nanti Bu Erni catatannya mungkin ya Bu Erni ya, ketika menggunakan model pembelajaran project based learning, kalaupun tidak selesai hari ini pertemuan ini ya boleh nanti boleh dalam kerja kelompok di luar sekolah gitu, seperti itu. Iya, siap. Kalau untuk penguasaan kelasnya sudah bagus ya Bu Erni ya. Kita kan posisinya udah apa ya, nggak andragogi juga sih ya, maksudnya pedagogik tapi udah dewasa gitu ya. Pembelajarannya ya bener-bener bisa ya gitu, apa ya, bisa heart to heart gitu ya. Kan kalau anak SD nggak bisa seperti itu ya, kayak bilang saya nggak bisa kalau ditulisin, kok ibu ngomongnya saya gitu kan ya, Bu Guru gitu kan. Karena memang sudah panggilan gitu kan ya, karena memang udah andragogi, sudah pembelajaran orang dewasa seperti itu. Saya salut sekali tadi Bu Erni ya, ketika anak itu apa sih, lantang-lantang gitu tuh suaranya karena sudah dewasa, walaupun istilahnya dia sedang deg-degan gitu ya, tapi dia kesadaran dirinya gitu ya, ya udah saya mau maju gitu, keringet dingin gitu. Itu mungkin dari yang jadi catatan Bu ya terkait dengan berdifferensiasinya tadi, bukan masalah tentang produk yang lebih beragam lagi dan juga lebih disesuaikan ketika memilih model pembelajaran. Ada lagi Bu Erni yang mau disampaikan terkait unek-unek tadi setelah diobservasi? Kayaknya unek-uneknya sudah keluar semua Ibu, sudah lega nih. Sudah lega, sudah alhamdulillah sudah bisa bertemu Ibu dan semangatnya jadi semangat lebih lagi. Nah ini nanti yang akan Bu Erni lakukan ya sebagai supervisor. Nah, nanti Bu Erni memberikan kesempatan kepada guru sejawat untuk disupervisi. Mungkin itu Bu Erni ya percakapan kita pasca observasi. Mudah-mudahan dari yang perlu ditingkatkan itu akan menjadi lebih baik lagi. Amin Ibu, terima kasih. Saya akhiri saja Bu Erni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.